panjang umur dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk memakmurkan masjid yang sama-sama kita cintai untuk sholat subuh berjamaah. Dan kemudian kita lanjutkan dengan mengikuti program takmir, kajian rutin Sabtu pagi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas dan kebaikan yang kita jalani hingga detik ini semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah bagi kita semuanya, yang kelak dapat memperberat timbangan amal kebajikan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya termasuk kita semua yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh dan beristiqomah menjalankan, mempelajari dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang telah dibawanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin sharing tentang pentingnya penguatan peran keluarga dalam pendidikan anak. Kebahagiaan sebuah bangsa itu akan diawali dari kebahagiaan setiap keluarga dari bangsa itu. Maka kontribusi yang paling penting dan paling berharga bagi kita semuanya dalam rangka turut mewujudkan bangsa kita menjadi bangsa yang bahagia, bangsa kita menjadi bangsa yang solih, bangsa kita menjadi bangsa yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah perjuangan kita mewujudkan keluarga kita, keluarga yang bahagia. Perjuangan kita mewujudkan keluarga kita, keluarga yang solih. Perjuangan kita mewujudkan keluarga kita, keluarga yang sejahtera. Harus kita mulai dari situ. Apalah artinya bangsa kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera, bangsa yang makmur, bangsa yang bahagia. Tetapi kalau kemudian kehidupan keluarga kita sendiri, keluarga rumah kita, rumah tangga kita, kehidupan rumah tangga kita itu gagal, berantakan, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu Ustadz Aus, Ustadz Hasan, Ustadz Imam dan semua yang hadir, saya pas lagi pulang kerja, saya berpapasan di tengah jalan lebih dari 10 kendaraan bermotor yang dikendari oleh anak-anak remaja yang beringas, boncengan 2 orang, 3 orang. Dalam pikiran saya ini pasti sedang ada apa-apa. Saya berpapasan di jalan dan ternyata betul, tidak jauh dari mereka dalam keadaan beringas berkendara itu ada seorang anak, seorang remaja yang sedang dipapah di atas kendaraan dengan darah bercucuran, ngucur
dan ternyata tidak tertolong. Apa yang terjadi? Ternyata mereka baru saja tawuran. Dan hari-hari ini banyak terjadi peristiwa terkait dengan anak-anak kita, dengan remaja-remaja kita yang sedang tawuran. Karena itu, apa sesungguhnya peran yang bisa kita lakukan dalam rangka menghadapi ini semuanya? Maka saya ingin berbagi kepada jamaah sekalian tentang tema pentingnya penguatan peran keluarga dalam pendidikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan untuk kita semuanya, panggilan kasih sayang, panggilan cinta dari seorang Khalik untuk makhluknya. Bukan makhluk yang biasa, tetapi makhluk yang spesial, makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah diri kalian. Menurut beberapa tafsir, makna menjaga di sini adalah dengan cara menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah diri kalian sebelum yang lain. Dimulai dari setiap diri, dimulai dari setiap pribadi dan keluarga kalian. Ajari mereka, teladankan kepada mereka, biasakan kepada mereka menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan dari batu yang menyatu, yang membara, yang menyala. Jadi jamaah sekalian, ini adalah pondasi penting bagi kita semuanya. Sebelum kita menyibukkan diri dengan mengajak orang-orang yang ada di luar rumah kita, bahkan juga di dalam rumah kita sendiri, agar kita mulai dan dengan membangun diri kita, dengan menjaga diri kita, membekali dengan ilmu, membekali dengan akhlak, membekali dengan segala piranti, dengan segala perangkat yang dibutuhkan untuk mengajak orang lain. Kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sering kita dengar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin.
dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Pemimpin di rumah tangga, di keluarga yang kita bangun, mungkin juga pemimpin di tempat kerja, mungkin juga pemimpin di lingkungan masyarakatnya, atau di tempat-tempat yang lain. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap kepemimpinan itu, atas kinerja kepemimpinan yang kita lakukan, atas amanat kepemimpinan yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun. Sekecil apapun. Maka setiap kita, insya Allah, saat ini punya tanggung jawab yang besar terhadap keluarga kita semuanya. Maka bagaimana kita sebagai seorang pemimpin telah melakukan amanat ini? Tanggung jawab kita terhadap istri kita, tanggung jawab terhadap anak-anak kita, bagaimana mereka menjalankan perintah-perintah Allah, bagaimana mereka menjauhi larangan-larangan Allah, bagaimana mereka bertetangga, dan seterusnya. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga atau dalam keluarga. Warrajulu ra'in fi baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Laki-laki atau suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Begitu juga perempuan, begitu juga istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas amanat kepemimpinannya itu. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah hal yang sangat penting yang harus kita sadari, karena ini tidak berhenti hanya di dunia saja. Nanti kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Ya, sebelum kesini ada hal yang menginspirasi kepada kita semuanya. Rasulullah suatu saat pernah memuji seorang sahabat, seorang hamba. Meskipun hamba itu melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Rasulullah, tetapi karena tujuannya demi keluarga, maka Rasulullah itu kemudian memberikan pujian, bahkan doa khusus kepada sahabat itu. Seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah atau bin Abdullah. Beliau menikah dengan seorang janda karena pertimbangan atau harapan agar janda yang dinikahi itu dapat mendidik atau dapat membantunya dalam menunaikan tugas menjaga keluarganya. Jabir ketika ayahnya meninggal itu punya saudara banyak, saudara perempuan. Dia takut, dia khawatir kalau menikah dengan perawan, dengan gadis,
tidak memiliki pengalaman untuk membersamai saudara-saudara perempuannya untuk membimbing dan merawat saudara-saudara perempuannya. Maka dalam kisah itu Habir mengatakan, halaka abi wa taraka sab'a banatin au tis'a banatin. Ayahku meninggal. Dan ayahku memiliki 7 anak perempuan atau 9 anak perempuan, cerita beliau. Fatazawwajtu imra'atan thayyiban. Maka kemudian aku putuskan untuk menikahi janda. Ketika Jabir ketemu dengan Rasulullah, Rasulullah bertanya, wahai Jabir, hal tazawwajta? Naam ya Rasulullah. Iya, saya sudah menikah wahai Rasul. Bikran aw thayyiban, dengan gadis atau dengan janda? Bal thayyiban ya Rasulullah, tetapi dengan janda wahai Rasul. Mendengar itu Rasulullah mengatakan, halla jariyatan tula ibuha wa tula ibuka wa tudahikuha wa tudahikuka. Kenapa wahai Jabir, engkau tidak menikah dengan gadis saja, sehingga engkau lebih asik bisa bercengkrama dengannya dan dia juga bisa bercengkrama denganmu. Terus kemudian Jabir bercerita tentang keadaan yang sesungguhnya kepada Rasul. Faqala lahu, berceritalah Jabir kepada Rasul, halaka Abdullah wa taraka banatin. Abdullah ayahku meninggal wahai Rasul, dan dia memiliki banyak anak perempuan. Fakarihtu an aji'ahunna bimithlihinna. Saya tidak suka, saya khawatir menikah dengan perempuan yang seperti mereka. Mungkin dari segi usia, dari tingkat pengalaman, ya masih kekanak-kanakan. Fakarihtu an aji'ahunna bimithlihinna. Fatazawwajtu imra'atan. Fatazawwajtu imra'atan. Apa dalam hadis itu? Taqumu alaihinna wa tuslihuhunna. Maka aku menikahi seorang wanita yang bisa menjaga mereka, yang bisa mendidik dan membimbing mereka. Itu diantara alasan Jabir. Mendengar alasan Jabir itu, apa kata Rasul? Barakallahu laka, au qala lahu khairan. Semoga Allah memberkahimu wahai Jabir. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu wahai Jabir. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari kisah hadis ini ada banyak pelajaran yang bisa kita petik, bahwa memilih pasangan itu sangat penting untuk mempertimbangkan kemaslahatan
bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga untuk keluarga kita, untuk kebaikan kedua orang tua kita, kebaikan adik-adik kita. Lalu yang kedua, di antara tugas atau kewajiban pasangan, apakah suami atau istri, adalah mendidik keluarganya, termasuk anak-anak, meskipun dia tidak keluar dari rahimnya. Anak tiri misalkan, yang hidup bersama dia di keluarga itu, pembantu. Ya, mereka semua itu adalah termasuk menjadi kewajiban ya bagi pemimpin rumah tangga yang ada. Bagi seorang istri misalkan ya, suaminya punya adik-adik yang harus dijaganya karena orang tuanya sudah meninggal, maka tanggung jawab itu beralih kepada anak yang sudah balik. Maka ketika anak dewasa yang sudah dewasa itu, yang balik itu menikah, istrinya punya tanggung jawab ya, mendidik adik-adiknya yang masih kecil. Itulah yang diteladankan dalam kisah Jabir itu diantaranya. Ayah tiri, ibu tiri, kalau punya tanggung jawab, punya amanah anak-anak tiri, yang itu menjadi kewajiban suaminya, maka dia juga punya kewajiban terhadap hal itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah memuji secara khusus, mendoakan secara khusus Jabir bin Abdullah ketika mendengar alasan yang disampaikan oleh Jabir bahwa beliau menikah dengan janda yang tujuannya adalah diantaranya bisa membimbing, bisa membersamai dengan baik adik-adiknya yang telah ditinggalkan oleh ayahnya ya, sementara ibunya sudah tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fakta dan realita hari ini terkait dengan pentingnya ya, peran ya, keluarga, tingginya angka perceraian. Ini langsung atau tidak langsung seringkali membawa dampak terhadap tugas keluarga dalam mendidik anak-anak. Yang kalau keluarga itu normal, anak bangun dari tidurnya, dia menemukan ayah di sisinya, dia menemukan ibu di sisinya. Tetapi kalau kemudian ayah dan ibu itu berpisah, bercerai, maka bagi mereka anak-anak kita tidak bisa lagi seperti itu. Dan keadaan yang seperti itu seringkali kemudian membuat anak tidak betah di rumah. Anak mencari kesenangan di luar rumah. Anak mencari hiburan di luar rumah. Anak mencari tempat pelampiasan di luar rumah. Kian hari data-data yang ada, tingkat perceraian itu semakin meningkat. Meskipun kita sadar perceraian itu sah, itu halal, itu boleh. Tetapi seringkali ya, perceraian itu membawa dampak negatif. Dan biasanya yang langsung merasakan dampak itu adalah anak-anak. Nah, kalau suami dan istri sebagai orang dewasa, dia sudah siap dengan segala risiko yang ada. Tetapi anak-anak kadang tidak tahu persoalan yang ada. Dia inginnya bangun dari tidurnya dipeluk oleh ayahnya, digendong oleh ibunya.
ada sesuatu dia curhatkan kepada ayah dan ibunya. Tetapi ketika ayah dan ibunya berpisah, dia tidak menemukan keadaan itu. Dia tidak lagi menemukan suasana itu. Tulisan semacam ini banyak yang mengkritisi keadaan kita saat ini, rusaknya tatanan keluarga. Tentu ini bukan kita sedang membicarakan orang lain, kita sedang membicarakan diri kita sendiri. Kita sedang membahas tentang diri kita sendiri untuk bisa saling mengingatkan, saling menguatkan. Karena sekali lagi dari sinilah kekuatan umat itu dibangun. Saya yakin dari sinilah kekuatan umat itu kita bangun. Dari sinilah masa depan umat itu kita bangun. Dari keluarga. Dari keluarga, dari rumah kita semuanya. Maka saya yakin orang-orang yang di masa tuanya bahagia itu adalah bukan hanya masa tuanya. Orang-orang yang hidupnya itu beruntung dan bahagia adalah mereka yang mau bersusah payah mewujudkan keluarga bahagia. Anak-anaknya solih dan solihah, istrinya solihah, atau bagi istri suaminya soleh. Mereka lah orang-orang yang beruntung, beruntung di dunia dan di akhirat. Dan Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Akankah kita mengambil kesempatan itu atau tidak? Jangan sampai kemudian kita sibuk menjadi aktivis masjid, aktivis lembaga-lembaga dakwah, tetapi kemudian kita lupa, kita abai dengan tugas utama, tugas mulia kita, menjaga dan mendakwai istri dan anak-anak kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Jamaah sekalian, fakta dan realita yang pertama tadi adalah tingginya angka perceraian. Data BPS di tahun 2022, saya menemukannya data 2022, angka perceraian di Indonesia dalam satu tahun di angka 516.334. Nah, ini sebenarnya Pak Hakim Ustaz Safrudin ini. Khusus bagi keluarga muslim dengan perincian 388.000 kasus, 75% karena gugat istri. Sekarang trennya itu perceraian itu karena gugatan istri. Jadi perceraian itu bisa terjadi karena cerai suami, ya, suamilah yang menceraikan, tetapi bisa juga gugat cerai atau rafa, dalam masyarakat kita sering menyebutnya. Cerai yang diajukan oleh pihak istri. Dan ternyata trennya itu perceraian lebih banyak terjadi karena gugatan istri. 75% lebih. Dan saya lihat datanya, dari 75% itu didominasi oleh wanita-wanita yang mapan. Wanita-wanita yang mapan. Mereka lah yang kemudian mengajukan gugatan perceraian dalam kehidupan keluarganya. Perceraian tidaklah dilarang dalam Islam. Ya, Rasulullah mengatakan abghadul halali indallahi at-talaq. Urusan yang halal, permasalahan yang halal tetapi dia dibenci oleh Allah, itu adalah perceraian. Tetapi meski demikian hendaknya ia hanya menjadi jalan emergensi, jangan menjadi gaya hidup. Karena ada
Saya pernah ngobrol dengan anak-anak remaja itu, mereka tidak lagi menganggap pernikahan itu sesuatu yang sakral. Kawin cerai itu hal yang biasa, gaya hidup. Ini bahaya. Jadi untuk bercerai dengan pasangan itu dianggap hal yang biasa, gak masalah. Ini bisa menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat kita. Bagi kita, ikatan pernikahan itu adalah ikatan yang agung, urusan yang suci dalam pandangan agama kita. Harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena perceraian seringkali membawa banyak dampak negatif, khususnya bagi anak-anak kita. Bagi anak-anak kita. Kalau kita sebagai pelaku dari perceraian itu, sebagai orang dewasa, sudah paham betul kenapa kita bercerai. Pasti ada alasannya. Karena memang apalah artinya kita bersama dalam satu rumah tangga kalau itu tidak membawa kita bersyukur. Itu tidak membuat kita kemudian taat kepada Allah. Setiap hari kemudian adanya adalah pertengkaran. Maka dalam kondisi yang seperti itu, perceraian bisa menjadi solusi. Bisa menjadi solusi. Dan Islam tidak menutup mata terhadap persoalan manusia dalam berumah tangga, persoalan manusia dalam berkeluarga. Jangankan kita ketemu gede, ketemu dewasa, sesama saudara yang lahir dari satu rahim, dididik dalam satu keluarga oleh ayah ibu yang sama aja, kita banyak perbedaan, banyak perselisihan, karakter kita beda-beda. Apalagi suami istri yang ketemu besar, ketemu dewasa, mereka lahir dari rahim ibu yang berbeda, dibesarkan dalam tradisi keluarga yang berbeda, pasti banyak perbedaan. Tetapi justru perbedaan-perbedaan itulah kesempatan kita untuk saling menghargai, belajar bersama, dan itulah ibadah. Gak ada dalam hidup ini suami istri kemudian cocok, saling mencocokkan. Saling mencocokkan. Dalam filosofi pasangan sendal kanan kiri berbeda. Tetapi justru saling mencocokkan dalam fungsi dan peran. Maka kemudian keduanya terus bisa berjalan bersama. Jangan berharap karakter istri kita sama dengan keinginan kita, sama dengan karakter kita. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Tetapi justru disitulah kesempatan bagi kita untuk menjadikan rumah tangga itu kesempatan untuk belajar bersama. Belajar saling memahami, saling menghargai, saling memaafkan, dan itu semuanya adalah ladang ibadah. Ladang ibadah. Persoalan yang kedua adalah banyaknya kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Bukan hanya dari suami kepada istri, tetapi juga dari istri kepada suami. Bukan hanya dari ayah kepada anak, tetapi juga dari anak kepada ayah. Anak berani membunuh ayahnya gara-gara minta motor Pak Jalu, nggak dibeliin motor. Keluarga sebagai tempat yang semestinya seseorang menemukan keselamatan, ketentraman, dan perlindungan, justru faktanya banyak kasus malah sebaliknya. Data laporan BPS tahun 2023, jumlah kasus KDRT di Indonesia, ya memang kalau saya lihat datanya menurun, ya, datanya menurun. Tetapi jangan lupa, data terkait KDRT itu adalah data yang melaporkan. Sementara peristiwa seperti ini seringkali keluarga itu malu untuk melapor, sehingga yang tidak terdata, yang tidak melaporkan, saya yakin jumlahnya lebih besar.
Jumlahnya lebih besar. Meningkatnya jumlah anak kecanduan gadget dan game online. Saya kemarin belum lama ini di Radar Bogor itu ya, dimuat berita Indonesia itu menempati ranking pertama pengguna gadget terlama di dunia. Ya, mengalahkan Thailand, mengalahkan Arab Saudi, mengalahkan negara barat itu. Jadi mengalahkan Thailand, mengalahkan Argentina, mengalahkan Arab Saudi, mengalahkan Brasil. 5 negara di dunia yang dia mengakses atau memegang HP terlama ya, dalam setiap hari. Luar biasa. Rentang usia masyarakat Indonesia yang kecanduan game online usia 0 tahun hingga 18 tahun itu tertinggi. Anak-anak kita usia SD, SMP, SMA. Ini tidak perlu kita bantah, Pak. Saya percaya dengan data ini. Saya setiap hari sebagai guru 1000 lebih setiap hari berinteraksi dengan mereka. Keadaan saat ini yang paling asik bagi mereka ya berinteraksi dengan gadget ini. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan terhadap anak-anak yang ada di rumah. Anak-anak tetangga yang dengan sepintas kita lihat. Kemudian usia 18 tahun ini sudah ya, rata-rata mahasiswa hingga 25 tahun. Ya, lebih kecil sedikit. Kemudian usia di atas 25 tahun termasuk kita. Ya. Kadang di rumah duduk di ruang tamu sama istri asik main HP. Mas Samsul. Kalau tidak istri asik main HP, kita yang main HP. Jadi momen yang semestinya sangat berharga ya, kita untuk saling berdiskusi, saling ngobrol sebagai suami istri tentang rumah tangga kita, tentang anak-anak kita, tetapi kita lebih asik main HP. Menjauhkan yang dekat. Meskipun memang dia juga mendekatkan yang jauh. Ya Allah. Kalau kata Ustadz Irfan dulu memang setan gepeng ini Pak Jala. Benar ini hati-hati ya. Kita tidak anti tetapi kita harus waspada. Bukan hanya dengan diri kita, tetapi khususnya dengan anak-anak kita. Karena mereka dalam fase usia yang semestinya mereka banyak belajar, mereka banyak bergerak, tetapi mereka lebih banyak menjadi konsumen, menjadi korban, hanya melihat status orang, hanya baca ya, komen-komen orang. Kalau untuk mengakses ilmu, mengakses informasi yang positif, untuk belajar hal-hal yang positif, nggak masalah. Tetapi faktanya dalam data ini itu minim sekali prosentasenya. Kebanyakan adalah untuk game. Kebanyakan adalah untuk game. Itu menempati prosentase yang tertinggi. Nah, ini berita yang kemarin sempat saya baca itu, orang Indonesia tak bisa lepas dari ponsel, apalagi ya sekarang memang pekerjaan kita itu juga sengaja terkoneksi ya, dengan gadget. Ya sebenarnya tidak masalah, yang penting untuk hal yang positif. Makin lemahnya fungsi keluarga sebagai tempat penjagaan dan pendidikan anak. Ya. Ada keluarga yang acuh dengan tanggung jawab melakukan penjagaan kepada anak-anak sebagai anggota keluarganya. Ini saya mengingatkan diri saya sendiri. Marilah kita jangan pernah acuh. Kita terus perhatian kepada anak-anak kita. Kalau dulu kita, orang tua kita saat maghrib anak-anak semuanya dicari. Apakah anak sudah ke musola atau belum, ke masjid atau belum. Kalau ternyata belum, dicari agar mereka pulang. Setelah itu kalau anak mengaji di musola, mengaji di masjid, nggak masalah. Tetapi kalau tidak, diajak mengaji bareng-bareng di rumah.
Ya, maka dulu itu kalau kita keliling dari kampung, dari sudut kampung-kampung itu kita dengerin masyarakat mengaji, baca Al-Quran bersama keluarganya. Sekarang suara TV. Ya. Jadi jamaah sekalian, inilah di antara hal yang harus bisa kita lakukan, menjaga anak-anak kita, membimbing mereka semuanya. Maraknya pelaku kekerasan, penyalahgunaan dan obat terlarang, pergaulan bebas di kalangan remaja, inilah di antara fakta-fakta yang kita temukan di tengah masyarakat kita pada hari ini. Strategi penguatan peran keluarga sebagai sebuah solusi, perlunya keteladanan dari orang tua, dari kita. Ya. Yang sangat menentukan kesuksesan ya, kita dalam menginternalisasi nilai-nilai kebaikan pada anak-anak kita itu adalah keteladanan. Contoh langsung yang bisa dilihat oleh anak-anak kita dari kita. Itu sangat penting. Ya, sangat penting. Anak kita ajak ke masjid bareng. Anak kita kasih contoh bagaimana kita bertutur kata kepada istri kita. Jangan sampai kita nggak suka anak kita omongannya kasar, tetapi kita sering mempertontonkan di depan anak-anak kita omongan kasar kepada pasangan hidup kita. Percuma. Ya, karena anak melihat langsung dari apa yang dilakukan oleh ayahnya. Kalau kita terbiasa meneladankan, menghormati wanita, maka anak-anak kita insya Allah nanti ketika mereka berkeluarga, mereka akan mencontoh apa yang kita contohkan. Tetapi kalau keseharian yang mereka lihat adalah pertengkaran, adalah kata-kata kasar dari seorang ayah kepada ibunya, itulah nanti yang mereka contoh. Itulah nanti yang mereka contoh. Jadi jamaah sekalian, peneladanan itu adalah hal yang sangat penting dari kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Terkait dengan ketaatan kita kepada Allah, terkait dengan penghormatan kita kepada pasangan hidup kita, terkait dengan bertetangga yang baik, terkait dengan tutur kata yang santun dan seterusnya. Yang kedua, pentingnya interaksi dan komunikasi yang harmonis antara anggota keluarga. Kalau bisa Pak, anak-anak sekarang kita bangun komunikasi yang setara. Kita posisikan anak kita itu sebagai sahabat kita. Itulah kesimpulan saya. Anak kita jangan kita suruh-suruh, kita marah-marahin, tetapi jadikan dia sebagai teman diskusi, sebagai sahabat, sebagai partner. Kita ajak berkendara bareng, kita ajak jalan-jalan bareng, kita ajak curhat. Itulah menurut saya menghadapi anak-anak hari ini. Anak-anak hari ini. Pentingnya interaksi dan komunikasi yang harmonis antara anggota keluarga. Kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak terkait, karena kadang kita terbatas, maka kita bersama pengurus takmir, kita dengan Karang Taruna, bersama-sama untuk membimbing, membina anak-anak kita. Yang terakhir dan sesungguhnya inilah yang sangat penting, menjadikan Al-Quran sebagai kurikulum pendidikan keluarga. Kembali kepada Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kepada kita agar mengajarkan kepada anak-anak kita senantiasa berbakti kepada orang tuanya, kita ajarkan kepada mereka. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ajarkan kepada anak-anak kita agar senantiasa berbakti, agar senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Al-Quran memerintahkan kepada kita agar dengan segera mengajarkan dan menyuruh anak-anak kita menjaga sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha.
perintahkan kepada anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat dan bersabar mengerjakannya. Kita praktikkan ya, kepada anak-anak kita, dan begitu seterusnya. Ini pernah tulisan yang saya kirim, opini di Radar Bogor tentang pentingnya mengokohkan peran keluarga sebagai solusi. Jadi menurut saya di antara cara yang bisa kita lakukan dan efektif adalah kita mulai dari keluarga kita. Inilah bentuk kontribusi yang paling penting bagi kita semuanya sebagai anak bangsa untuk mencintai bangsa kita. Kontribusi yang paling penting bagi kita sebagai bagian dari umat untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesolehan umat. Selain juga tentu kita hari ini dihadapkan kepada tugas penting memilih pemimpin. Silahkan ya, Bapak dan Ibu memilih pemimpin yang terbaik, yang bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera, bangsa yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ya, pilihan itu terbuka kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi kalau ada perbedaan pilihan, jangan saling merendahkan, jangan saling meremehkan terhadap sesama anak bangsa. Saling menghormati perbedaan pilihan yang ada. Ini kan ikhtiar. Ikhtiar yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang kesimpulan yang kita tarik dari hasil pandangan mata kita, dari hasil pendengaran telinga kita, ternyata tidak juga sama dengan itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tetap ya, saling menghormati, saling menghargai terhadap perbedaan pilihan yang ada. Menjaga persaudaraan, menjaga ukhuwah untuk saling mencintai, saya yakin itu jauh lebih penting daripada gegap gempita kita berpartisipasi dalam pesta demokrasi atau hajatan politik 5 tahunan negara kita. Itu penting ya, tetapi menjaga cinta, kasih sayang, persaudaraan, persatuan sesama anak bangsa, sesama umat, apalagi mereka semuanya adalah muslim ya, itu jauh lebih penting. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah diantara sharing yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bukan hanya menjadi nasihat bagi diri saya sendiri, tetapi semoga juga bermanfaat bagi jamaah sekalian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.